Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran yang ketiga, halaman 71, disiapkan pensilnya. Ini banyak sekali materinya untuk pembelajaran yang ketiga ini ya. Kita berdoa dulu anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo membaca. Mandiri mengerjakan pekerjaan rumah. Udin anggota pramuka yang rajin dan mandiri. Udin merapikan kamar tidur sendiri. Udin adalah anak yang mandiri ya. Udin mendapat tanda khusus karena cakap dalam berbagai bidang. Tanda kecapan khusus pramuka adalah salah satu tanda pengenal pramuka. Jadi dalam pramuka itu ada tanda kecakapan khusus atau TKK ya. Ada juga tanda kecakapan umum atau TKU. Selain tanda khusus ada juga tanda umum. Tanda umum digunakan oleh seluruh anggota pramuka. Kalau umum ini untuk seluruh anggota pramuka, kalau tanda kecakapan khusus ini hanya dalam bidang tertentu saja. Tanda umum pramuka diantaranya tanda tutup kepala dan tanda pelantikan. Ada juga setangan leher, tanda harian, tanda WOSM atau tanda pramuka sedunia. Ini tanda umum. Kalau ini tanda khusus, ini dalam bidang tertentu, anak-anak. Ada beberapa macam tanda kecakapan khusus. Ada TKK ini ada 10. Apa saja di sini? Ini anak-anak bisa lihat di buku LKS-nya ya, di LKS halaman 30. Nah, kalau yang ini adalah P3K. Kalau yang ini tanda kecakapan berkemah. Oh, maaf. Ini apa ya? Pengatur rumah, pengatur rumah. Kalau ini pengamat, yang ini juru masak, yang ini berkemah, yang ini tanda kecakapan ini namanya penabung, yang ini penjahit, yang ini juru taman, yang ini adalah keamanan kampung, yang ini adalah gerak jalan. Ini adalah salah satu 10 tanda kecakapan khusus ya yang dimiliki, yang sebetulnya anak-anak biasanya memiliki yang ini saja. Berkemah ini biasanya anak-anak. Tanda kecakapan khusus diberikan untuk menambah semangat anggota pramuka. Tanda kecakapan khusus ini tujuannya adalah melatih keterampilan serta kemandirian. Jadi anak pramuka itu harus selalu terampil dan selalu mandiri, melakukan kegiatan secara sendiri tanpa bantuan orang lain. Sekarang ayo berlatih lingkari tanda kecakapan khusus seperti yang di sini anak-anak bisa dilihat ya. Lingkari semuanya, ini adalah tanda kecakapan khusus. Ini semuanya. Sedangkan nomor 2, lingkari gambar yang termasuk tanda kecakapan khusus. Kalau ini bukan, ini pandu dunia. Ini iya, ini barung tidak, yang ini ada 3. Lengkapi gambar yang termasuk tanda kecakapan umum. Tidak ada ya, tanda kecakapan umum itu tidak seperti itu. Kalau tanda kecakapan umum itu bentuknya seperti sebentar. Tanda kecakapan umum itu seperti apa ya? Kita lihat di halaman sebelumnya saja. Tanda kecakapan umum. Nah, kalau tanda kecakapan umum itu seperti ini ya, seperti ini. Ini adalah tanda kecakapan umum untuk siaga. Hanya berbeda warna. Kalau untuk penggalang itu warnanya merah. Tuh. Ini ya. Ini tanda kecakapan umum, di sini tidak ada, jadi tidak ada tanda kecakapan umumnya. Perhatikan gambar Siti berikut. Jelaskan tanda pengenal kepramukaan Siti. Ada tanda jabatan, ada apa saja. Lengkap ya. Terus tanda jelaskan pula kecakapan khusus. Di sini Siti memiliki kecakapan khusus. Apa ini ya? Gambar apa ya ini ya? Sepertinya ini berkemah ini. Jadi Siti memiliki tanda kecakapan khusus berkemah.
Sekarang kita lanjutkan bentuk dan tingkatan tanda kecakapan khusus setiap kelompok pramuka itu berbeda. Untuk pramuka siaga berbentuk segitiga, ini untuk siaga. Untuk pramuka siaga untuk segitiga dan hanya satu tingkatan saja. Untuk penggalang ada tingkatannya. Ini penggalang untuk kakak-kakaknya siaga ya. Namanya penggalang untuk kakak-kakaknya. Kelas 6, kelas SMP itu penggalang. Ada 3. Yang tingkat purwa berbentuk lingkaran. Tingkat madya berbentuk persegi dan tingkat utama berbentuk segi 5. Ini ya, ini untuk kakak penggalang. Yang untuk anak-anak masih siaga seperti ini hanya punya satu tingkatan saja. Sekarang ayo berlatih, masih ingatkah dengan bangun datar? Ya, seperti ini bangun datar, ada persegi 1, 2, dan 3. Ikuti kegiatan berikut, siapkan pula pojok siku. Nah, kita siapkan pojok siku ya. Ukur sisi AB menggunakan tali. Kita ukur pakai ininya Bu Guru saja. Nah, ini segini. Kita ukur sisi CBC. Sama dan sama. Jadi AB, BC, CD dan DA ini memiliki panjang sisi yang sama. Jika diukur, keempat sisinya adalah sama. Panjang sisi AB sama dengan panjang sisi BC sama dengan CD sama dengan DA. Jadi keempat sisi bangun persegi ini memiliki panjang sisi yang sama. Ini untuk persegi yang nomor 1. Sekarang perhatikan pojok sikunya. Kita akan ukur, Bu Guru sudah punya pojok siku. Pojok sikunya 90 derajat ya, sama. Sekarang yang B sama, berbentuk siku. Yang D berbentuk siku. Yang C berbentuk siku. Jadi pojok sudutnya A, B, C, D memiliki besar yang sama, yaitu 90 derajat atau disebut dengan sudut siku-siku. Ini untuk yang persegi 1. Lakukan pada persegi 2. Apakah sama? Kita coba ukur. Sama ya. Jadi panjang AB, panjang BC, panjang CD, dan panjang DA adalah sama seperti pada persegi yang nomor 1. Kita ukur sudutnya dengan siku, dari gambarnya sudah sama ya. Ini adalah sudut siku-siku. Jadi sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D. Begitu juga dengan persegi yang ketiga. Semua sisinya sama, keempat sisinya sama. Keempat sudutnya juga sama, yaitu sudut siku-siku dengan besarnya 90 derajat. Sekarang jawablah pertanyaan. Halaman 78, kita lompat langsung karena sama. Apakah persegi merupakan bangun segi 4? Iya, persegi adalah bangun segi 4. Bagaimana ukuran panjang sisinya? Masing-masing sisi memiliki panjang yang sama. Persegi memiliki panjang sisi yang sama. Bagaimana ukuran besar sudutnya? Sudutnya sama 90 derajat atau disebut dengan sudut siku-siku. Ya, jadi persegi adalah bangun segi 4 yang memiliki panjang sisinya sama dan besar sudutnya juga sama. Buatlah kesimpulan sifat persegi dari kegiatan tersebut. Persegi adalah, anak-anak dicatat ya, bangun datar yang mempunyai 4 sisi dengan
sisi yang masing-masing sama panjangnya dan 4 sudut yang sama besar. Bu Guru ulangi, persegi adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut yang sama besar. Jadi sifatnya persegi itu memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut yang sama besar, yaitu membentuk sudut siku-siku atau besarnya adalah 90 derajat. Berikut tanda contoh tanda kecakapan khusus berbentuk persegi. Ini kecakapan bernyanyi nih ya. Ini kecakapan bernyanyi. Tanda kecakapan khusus terdiri atas 5 bintang, setiap 5 bidang. Setiap bidang memiliki warna khusus. Bidang agama berwarna dasar kuning, bidang patriotisme atau pahlawan, pemberani, dan seni budaya berwarna dasar merah. Bidang ketangkasan dan kesehatan berwarna putih, bidang keterampilan dan teknik pembangunan berwarna hijau, bidang sosial berwarna biru. Kemampuan menari daerah termasuk keterampilan khusus. Anggota pramuka yang dapat menarikan tari daerah dapat memperoleh tanda kecakapan khusus. Nah, sekarang di sini ayo menari mempraktekkan gerakan tari yang sama seperti sebelumnya menggunakan alat menari yaitu tempurung kelapa. Gerakan yang pertama, tepukkan tangan ke depan atas dan ke bawah belakang. Tepukkan tangan sambil berjalan dalam barisan. Anak-anak perhatikan masing-masing gerakan ya. Gerakan ketiga, 4, 5 boleh dipraktekkan di rumah sendiri ya. Boleh dipraktekkan ya di rumah. Ini adalah gerakan pramuka atau gerakan menari dalam pramuka yang menggunakan alat atau properti dari tempurung kelapa. Kenapa kok harus kelapa? Karena apa? Lambang pramuka itu adalah tunas kelapa. Itu ya, ini pelajaran yang ketiga. Nanti soalnya Bu Guru bentuk link saja untuk yang pelajaran ketiga. Bu Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.